7 ayat 1. Ya. Sembarangan ini. Oke, Yang kasih. kayak gini ini jangan dibiarkan kayak gini. Itu namanya kamu itu Yesus lompat ke ngaca-ngaca. Taurat. Ngapain Yesus lompat ke Nggak Taurat? bisa begini. Jangan proposal Alkitab. Dia larang pula aku lompat. Ya udah, Allahmu punya 3 anak perempuan gitu aja. Sorry. Gawat ini ya. Ayat gue juga bisa. Reform, udah kelamaan, reform. Pantang itu. Udah cepetan lah. Ini Oke. Iya, terakhir. Ya reform nggak selesai orang diputus mulu sama dia. udah dari tadi dia. Iya. Jadi pesan saya ya terakhir. Ya, Bapak pesan, saya boleh pesan Jangan ya. diputus dulu Silakan. dong, Tristan. Pesan saya. Ya, gantian nanti ya. Iya, Lanjut. sebentar. Ya, dalam membaca Alkitab, Ya. jangan seperti ini ya. Seseorang yang membaca Alkitab itu yang mencomot Alkitab, Ya. jangan Dah. lepaskan konteksnya, jangan lepaskan maknanya. Ya. Terus jangan kita memasukkan pikiran kita ke dalam Alkitab. Waduh. Jadi Ya, gimana dong? Jangan, Maksudnya pikiran dikatakan sesuai iman, Pak. Tapi Silakan. apa yang diajarkan oleh Katanya Alkitab tadi itu sesuai akal. Udah gagal dong free will. Pikiran kita tuh free will. Jangan kita lagi loh, bro. masalah free will itu beda lagi. Nanti kita buat Wah, alat gagal kita berarti buat lagi argumen tema Anda, bro. khusus mengenai free will lah. Oke. Saya kira udah Iya, itu cukup aja. ya. Oke, makasih lah. Bapak Basuki silakan lah, biar selesai nih. Present, silakan Basuki. Lucu juga Pak Reform ini ya. Nggak, saya kan bilang lucu ya. Kamu jangan komentar soal itu. Diam aja. Apa sih cara ini gimana? Ya kamu sih? diam Biasa aja. Ini aja. Pak Basuki mau ngomong. Ini biasa aja Pak Basuki bicara. Silakan. Basuki. Ya dianya yang nggak tertib kok. Basuki. Enggak, gua ngomong Pak Basuki. Aku ketawa aja dengerin dari tadi. Alah. Oke, silakan lah. Iya. Mana nih Bro Don Raptor masih ada ya? Masih ada. Tadi aku dengar semua narasi Bro Don Raptor sama penjelasan multiple choice dan sebagainya dari Bro Tristan, kan begitu? Ya. Nah, aku belum masuk kepada term dari free will. Aku tidak mau masuk ke sana, gitu. Aku hanya bertanya sederhana, Bro Don. Dari penjelasan Bro Don Raptor tadi, aku bertanya, ada nggak ayat di Quran yang menentang penjelasan bro itu? Ayat mas penjelasan tentang free will. Tadi kan Apa gimana? tadi kan bro menjelaskan tentang free will, kan begitu? Ya kan? Tentu penjelasan bro itu berdasarkan kepercayaan dan iman bro, kan begitu? Ya kan? Itu berdasarkan Al-Quran, bro. Iya, makanya aku tanya, ada nggak sepengetahuan bro ayat Quran yang menentang penjelasan bro, Menentang, nggak ada kontradiksi kalau Al-Quran, Pak, sepanjang saya pelajari. Gitu. Kecuali kita tidak paham cara tafsir, membalagoh, memantikan, kan ya itu 15 ilmu Al-Quran harus saya benar-benar kuasai gitu. Dan informasinya yang saya dapat, Al-Quran itu jika dipahami secara ilmu yang benar dengan kelengkapan keilmuannya, tidak akan didapati kontradiksi silang antar ayat dari Al-Baqarah, Al-Fatihah sampai An-Nas, begitu yang saya pahami ya. Halo? Oke. Kalau Bro Tristan apa jawabannya atas pertanyaanku Bro Tristan? Ya, saya kan tidak buat pernyataan tanpa dalil. Saya jelaskan semua dengan dalil. Itulah yang ada. Misalkan tadi dikatakan free will. Free will manusia ini taat atau durhaka, bersyukur atau tidak, ya. Di Ibrahim ayat 7, lain syakartum lazidannakum wa kafartum inna azabil syadid. Bersyukur boleh, enggak bersyukur juga boleh. Namun saat kita berkehendak harus sesuai dengan kehendak Allah. At-Takwir 29, pas semua. Kehendakmu tidak akan berjalan kecuali kehendak Allah, gitu. Makanya harus mengatakan selalu insya Allah, KP 17. Nggak ada yang ini kok. Yang aku tanya, ada nggak ayat Quran menurut pengetahuan Ya. Bro Tristan dan Bro Don yang menentang penjelasan kalian itu, gitu loh? Nggak ada lah. Bro Tristan, Bro Don Kecuali Al-Qurannya kontradiksi.
Brodon nggak ada jawabannya? Nggak ada. Oke, sekarang sebelum aku tunjukkan, kita baru masuk ke term free will. Ya, Free will itu bahasa Inggris, tidak bebas. bahasa Indonesianya kehendak bebas. Tentu itu punya makna tersendiri berdasarkan term yang universal accepted. Setuju Ya. nggak sampai sini? Setuju. Nah, ini kan aku share screen. Ya, di pandangan universal ya. Oke. Ya, artinya negara apapun sepanjang dia civilized akan setuju gitu. Ya. Karena ini tidak terkontaminasi dengan agama A, B, C, D enggak gitu. Hmm. Jadi free will itu kaitannya kepada decision making process. Ya. Itu artinya sampai pada keputusan. Soal keputusan itu bisa atau tidak dilaksanakannya, itu topik yang selanjutnya, topik yang berbeda. Ya. Sampai sini setuju? Decide. Iya. Ya, oke. Ya. Nah, Hmm. kalau sudah setuju pada term ini, aku nanya Brodon tentang di mana Nabi Muhammad menyaksikan perdebatan Adam dan Musa. Begitu. Itu gimana? Itu yang di yang di hadis. Quran itu. Hadis, Pak. Hadis itu. Hadis itu. Wah, Nasai. kawan-kawan ada yang bisa ingat ayat Qurannya? Nah, bukan Quran itu. Ketika Nabi Adam alaihissalam Islam dialog kepada Mi'raj. Musa alaihissalam itu di hadis riwayat Nasai itu. Hadis. Iya. Oke lah, supaya tidak membuang waktu, nggak masalah. Nah, bagaimana komentar kalian tentang itu? Apa isinya? Saya lupa. Wah. Bahwa 40 tahun sebelum Adam diciptakan, itu telah digariskan bahwa dia akan bla 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 gitu. Itu dicoba dibuka Al-Anbiya 22. Hadid ayat 22. Aku lagi buka Oxford. Enggak apa-apa, Hadid ayat 22 gitu. Ma'asaba min musibatin. Tidak ada satu musibah pun yang menimpamu atau menimpa bumi dan menimpa dirimu kecuali tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz gitu. Jadi gini maksudnya. Jadi apa yang menimpa dirimu gitu. Jadi mau milih nih taat atau durhaka sudah tertulis sebelumnya. Jadi kalau dia jalan durhaka tertulis juga, apabila dia taat tertulis juga. Maka semua ini dalam rencana Tuhan. Memahaminya begitu aja, nggak susah. Misalkan ini saya dicatat sama Pak Basuki, saya akan milih Kristen misalkan. Nah, saya memilih Islam juga dicatat sama Pak Basuki. Pak Basuki sebagai bos saya misalkan. Jadi saya masuk dalam rencana Pak Basuki dong. Itu sudah dicatat atau akan dicatat Sudah sesuai tertulis. timeline? Sudah tertulis. Sudah tertulis sebelum itu berjalan. Ya, dikatakan free will-nya saya memilih gitu. Yang kafir biarlah kafir, beriman adalah beriman. Ya, Milih. betul. Makanya saya bilang ya, ketika kawan-kawan Konsekuensinya, muslim ya yang mau murtad ya silakan, pilihan sendiri. Betul. Gak ada, saya mah nggak pusing saya mau urusan orang, masa bodoh. Saya sering ngomong di sini kok. Ketika dia orang Kristen mau masuk jadi mualaf, iya alhamdulillah itu urusan kalian. Karena di padang masa juga urusannya masing-masing. Paling ya ada di hati sedih, ada. Tapi saya maksa-maksa gitu. Jangan kamu apa itu kampungan menurut saya. Karena di Quran dikatakan la ikraha fiddin, nggak boleh maksa gitu. Maksa berdosa justru. Maksa orang Saya kembali boleh gitu nambahin nggak boleh sedikit. maksa. Sebentar, Brodon, sebentar. Sebelum ditambahkan, aku kasih respon dulu. Nanti kan Brodon bertambah apa yang mau dikomentari kan gitu. Silakan. Tadi kan aku menghubungkan dengan kisah itu kan, kisah Adam yang berdebat dengan Musa, dan terakhir dikatakan bahwa Nabi Muhammad setuju terhadap Adam. Kalau kita baca terjemahan Indonesia yang aku sebutkan tadi, 40 tahun sebelum dia diciptakan, itu sudah diplot, bahasa awamnya, bahasa bebasnya sudah diploting oleh Allah, kan begitu. Tertulis terjemahan Indonesianya, yang aku pahami artinya robotik. Ya. Oh, Oke. Ya dulu lah. Tar dulu. Robotik itu artinya dia ya, tidak bisa ya. ke kiri, tidak bisa ke kanan. Betul.
apapun yang terjadi, keputusan apapun yang mungkin akan dipilihnya, dia tidak bisa ke kiri atau ke kanan lagi, gitu bahasa bebasnya. Silakan Bro Don. Ya, saya tambahkan sedikit aja. Ketika ada keterangan bahwa Allah sudah menetapkan segala sesuatu di depan, bahkan sebelum itu terjadi, itulah kekuasaan Allah yang maha mengetahui segala sesuatu, dan pengetahuannya itu melingkupi segala hal. Itu pertama, kenapa dia yang maha mengetahui. Kalau analogi pendek saya anggaplah saya mengaku Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan Anda, misalnya Pak Basuki nih, Mas Basuki. Saya kasih free will nih Pak Basuki. Mau balik ke saya atau mau balik ke mana terserah. Nah, nanti saya tunggu. Ini kira-kira balik ke gue atau ke enggak. Itu Tuhan yang tidak maha mengetahui, Pak. Nah, Allah itu tidak bersifat sedemikian. Dia maha mengetahui dan melingkupi segala hal sesuatu yang ya di surat Al-Baqarah 255 itu jelas, gitu kan. Lahu mafis samawati mafil atman lalaji yasfaw indahu illa biizni. Nah, itu ada segala sesuatu itu dengan izinnya, pengetahuan dia begitu. Dan tidak ada yang terluput segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi dan yang telah dia tetapkan. Seperti itu. Jadi sangat logis sekali. Mana mungkin kita menuhankan Tuhan nih, yang menciptakan sebentuk ciptaannya lalu nunggu ini hasilnya cemana, yaitu Tuhan yang tidak maha mengetahui, Pak. Sekalipun dia memberikan free will gitu loh. Nah, itu analogi yang sederhana dari saya yang bisa menjelaskan Allah itu maha mengetahui sekaligus dia yang maha berkehendak memberi free will kepada akal budi manusia, begitu. Ya, silakan ditambahkan, Bro. Oke. Atau aku dulu lah. Ya. Supaya nanti tanggapan dari Bro Tristan lebih lengkap, lebih luas gitu ya. Dari kisah tadi itu setiap yang membaca dalam terjemahan Indonesianya melihat sebenarnya Adam pun tidak setuju dengan kondisi itu sehingga dia membela diri. Artinya secara sadar Adam tidak setuju dengan peristiwa itu. Sampai di sini pemahaman aku keliru atau tidak? Sampai di situ. Tidak setuju dituduh ya. Adam tidak setuju ketika dia dituduhkan kau penyebabnya. Sampai di sini pemahaman aku tuh benar atau sama? Ya, kalau dia membela diri artinya dia nggak setuju. Betul. Oke, Bro Don gimana sampai sini? Masih sama? Setuju dengan aku ya? Nggak mau disalahkan. Iya. Ya, udah. Artinya di situ si Adam punya keputusan yang lain. Begitu bahasa bebasnya. Tetapi karena robotik itu terjadi dan aku itu sebagai pengantar. Sekarang aku masuk kepada Bro Don Raptor yang mengatakan tentang kemahatauan Tuhan, kan begitu yang tadi. Nah, masalahnya Bro Don menggunakan level kecerdasan manusia dan menyamakan level kecerdasan manusia itu Tuhan itu hanya memiliki level setinggi itu. Kan itu artinya kata narasi Bro tadi. Setuju gak? Bro itu menyematkan level tingkat kecerdasan manusia itu sama dan tidak boleh dilebihi oleh Allah, oleh pencipta. Kan begitu kata lainnya, Bro. Sehingga Bro mengatakan, sehingga Bro mengatakan bahwa pencipta itu tidak punya kecerdasan yang lebih tinggi dari kita. Karena Bro tidak bisa memahami tentang bagaimana sesuatu yang maha kuasa memberikan free will kepada manusia, dia harus tahu lebih dulu. Kan begitu premisnya, Bro. Artinya Bro itu membatasi kecerdasan Tuhan dengan mengukur tingkat kecerdasan Tuhan menggunakan tingkat kecerdasan manusia. Itu maksud aku. Ya, sejelas apapun argumen saya tentang analogi apapun, itu sudah saya pastikan saya tidak sederajat akal ilmu pengetahuan saya dengan yang menciptakan dengan yang menciptakan saya itu. Pertama ya. Kedua ya tadi yang sudah saya jelaskan.
Karena Allah itu yang maha mengetahui, pengetahuannya meliputi segala sesuatu, tidak ada yang luput sebelumnya dan sesudahnya begitu. Nah itulah kenapa ada begitu. Dalam keterangannya dia mencatatkan segala sesuatu dalam Lauhul Mahfuz. Ya artinya mencatatkan tuh quote and quote ya. Kita sebentuk apa itu Lauhul Mahfuz dan bagaimana ketika Allah itu menetapkan kode dan kodanya tiap makhluknya itu, yaitu itu ilmu Allah. Kita hanya mengetahui sebentuk informasi yang ya ada dengar sendiri, saya dengar sendiri begitu. Kita pelajari bersama. Itulah kedangkalan akal kita loh sebetulnya, keterbatasan lah ya, keterbatasan. Karena begini, sekalipun kita memakai diksi robotik, apa itu robotik? Kan sebetulnya sesuatu yang robotik itu dirancang bahkan oleh akal daya karsa manusia untuk ketika kita menciptakan robot untuk melakukan sebentuk apa yang sudah diprogram begitu. Manusia bisa begitu, ya apalagi Allah sang pencipta kita yang telah menciptakan akal kita, begitu loh analogi pendeknya, begitu bro. Iya, kembali aku mengatakan kita kan main berlogika ini ya. Iya, ini asik sebenarnya. Iya, kita bermain logika gitu ya. Ini levelnya Pertama, kita menyebutkan term ya. Maha Kuasa, Maha Cerdas sebagai pencipta, setuju ya? Ya. Kedua, itu tadi bro berdua, khususnya Bro Don, sudah menyematkan suatu kita sebutlah angka indikator atau level tingkat kecerdasan pencipta. Bro sudah menyematkan itu dengan membuat premis seperti yang bro bilang, dia maha tahu, itu satu premis kan gitu ya. Dan dia masa itu dia ayat Al-Quran bro. Bro, kita kan nggak membahas ayat ini bro, kita membahas dari sisi logika gitu loh. Sampai sini setuju nggak? Atau kalau nggak setuju, aku tidak membahas iman kalian loh. Aku tidak akan pernah mau membahas iman argumen saya yang berdasarkan lain. dalil loh. Ya nggak masalah bro, itu bebas aja. Cuma aku ingatkan lagi supaya bro Don dan bro Tristan paham, aku tidak akan pernah mau membahas iman siapapun. Gini Nah, bro, kalau boleh saya ini dikit ya. Ntar dulu, tapi kalau bro memakai dasar iman bro itu nggak masalah. Ya. Cuma aku jangan dibenturkan, ini iman kami loh, nggak, jangan gitu bro Don. Enggak. Kalau bro Don setuju, kita lanjutkan. Kalau nggak, aku stop sampai sini karena aku tidak mau dianggap menghina iman orang lain gitu. Aku lebih suka setuju sih sebetulnya, cuman saya mau menginformasikan aja referensi yang saya argumenkan itu sebetulnya diambil dari dalil Al-Quran sih ujung-ujungnya gitu. Gak apa-apa, lanjut aja. Oke, jadi yang kedua tadi, yang pertama itu premisnya Tuhan apa tadi lo, pencipta itu maha kuasa, maha tahu. Yang kedua menyematkan apa istilahnya ya, mengukur atau malah menetapkan sama mendefinisikan bahwa seharusnya pencipta itu begini loh. Karena dia maha tahu, dia harus sudah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Itu adalah diksi yang sangat sederhana yang meremehkan kemahakuasaan dan kemahacerdasan sang pencipta. Karena kita berusaha memahami pencipta itu menggunakan level kecerdasan manusia gitu loh. Yang kita sama-sama tahu seperti istilah robotik. Tetapi ada satu yang kita tabrak dari premis awal itu bro. Maha tahu, maha cerdas. Maha tahu dan maha cerdas itu kita benturkan, padahal harusnya sejalan. Contohnya yang aku bilang tadi, kita sudah mengukur, kita sudah memberi level kepada pencipta dengan pemahaman yang sempit tentang maha tahu dan robotik. Pasti begitu, dia harus sudah tahu lebih dulu. Kalau enggak ya dia bukan Allah yang maha tahu kan gitu kira-kira tadi. Yang ketiga, apa hak kita untuk menyatakan bahwa pencipta itu satu level dengan kita? Apa hak kita? Karena kita sudah mengakui dia maha cerdas, tapi kita sematkan kecerdasanmu hanya segini. Dalam manusia kami mengenal itu dengan istilah robotik.
sudah diprogram lebih dulu, sudah diplot lebih dulu, itu tingkat kecerdasan manusia. Itulah yang kutanyakan tadi secara logika. Apa dasar bro, khususnya Bro Don, menyamakan kecerdasan pencipta itu sama seperti kecerdasan manusia. Kecerdasan pencipta itu tidak boleh melebihi kecerdasan bro, manusia yang memahami tentang robotik, programming, maupun dalam bahasa apanya itu takdir gitu. Apa dasar bro gitu loh. Kita main logika ya, main di premis kita. Ya, logik. Makanya sebetulnya terbalik konklusi Anda itu. Justru saya itu ingin menegaskan tadi dari argumen pertama saya itu kita ya memahami sedemikian Tuhan saya, Tuhan kita nih, Allah Subhanahu wa taala itu memahami sedemikian ketentuan, ketetapan dan nanti konteksnya free will. Saya kan menggunakan analogi. Apa itu analogi? Kan analogi itu persamaan atau antara dua hal yang berlainan. Kita mencari persamaannya. Mencari persamaan antara dua hal yang berbeda. Begitu. Ini persamaannya juga sebetulnya tidak ada persamaannya. Kenapa? Itulah yang kita sebut analogi. Kita menganalogikan Tuhan, nggak main-main ini. Nggak ada sebetulnya analoginya Tuhan seperti apa. Kehendaknya seperti apa, sejatinya seperti apa, esensinya seperti apa begitu. Cuman ya suka tidak suka, kita punya akalnya yang terbatas. Itulah kita perlu analogi, ada paradoksing nanti kesananya begitu kan. Dia di saat yang sama kita membenarkan akal kita, di saat yang sama juga kita menyangkal kok, tidak membenarkan. Kenapa? Ya itu paradoks itu. Nah, Anda harus pahami standing point argumen saya itu seperti itu. Begini loh, ketika saya menyatakan bahwa Allah itu maha kuasa, mengetahui segala hal, meliputi segala sesuatu yang tidak tidak mungkin kita persamai, tidak mungkin kita sederajat. Nah itulah saya mengambil analogi. Begitu. Paradoks memang, kenapa? Lah karena ada keterangannya. Laisa kamitslihi syai'un begitu kan. Lahu kufuwan ahad. Lah itu terpaksa gitu. Kenapa saya harus memparadokskan apa yang telah saya ketahui tentang informasi Tuhan saya begitu dan kehendak-kehendaknya. Itu aja sih sebetulnya. Jadi jangan terbalik. Saya itu justru sedang mengkomparasikan sesuatu yang tidak komparatif ini. Nah, pasti paradok nih analoginya. Lain hal ketika saya membandingkan apel dengan jeruk, sama-sama buah-buahan. Apel, saya pengen ngetes manis mana apel dengan jeruk. Nanti kita rasionalkan kan gitu. Apelnya apakah tingkat kematangannya sederajat dengan jeruk? Nah, nanti kita baru dicicipi, ada nilai empiris. Ketika ekspektasi empiris tidak sesuai dengan harapan di awal, nanti kita akan merasionalkan. Ini logik udah nggak masuk nih. Barulah masuk ke rasional. Rasional itu the best among the worst gitu. Memilih, saya tuh nggak mau memilih dua-duanya, tapi harus menetapkan yang paling masuk akal. Nah itulah rasional, kan begitu. Nah rasionalisme argumen saya sejak awal tentang free will dan kehendak Allah terhadap ciptaan-ciptaannya, ya sedemikianlah yang telah saya paparkan, bro. Begitu. Oke, aku tanggapin dulu ya. Analogi, bahasa kerennya itu benchmark. Syarat benchmark atau komparasi itu adalah apple to apple gitu. Dalam topik kita saat ini itu bisa dilakukan, tapi namanya bukan benchmark, mungkin namanya modeling gitu loh, modeling. Nah, dalam modeling, dalam topik kita ini itu tidak berlaku paradoks karena tidak ada yang berubah, masih apple to apple persoalannya gitu loh. Yaitu yang pertama tadi, realita topik adalah pencipta dengan Adam, kan begitu.
Nah, kita kasih modelingnya bro, bukan benchmark. Modelingnya adalah pencipta itu kita kasih istilah lain, maha cerdas, unlimited intelligent, Intelligence. kan Ya. begitu. Satu lagi modelingnya adalah Adam, limited intelligency, tidak perlu benchmark bro. Nah, yang limited ini berusaha menyematkan kepada pihak lain yang unlimited intelijensi. Itu logis atau tidak? Enggak logis, makanya itu saya sebut paradoks. Kan paradoks itu sesuatu yang seolah-olah ya kan. Kita memperbandingkan sebetulnya hasil apapun di saat yang sama kita membenarkan hal itu, di saat yang sama kita salah tentang kebenaran itu. Kenapa? Balik lagi, akal kita terbatas. Begitu loh. Kayak kita mendefinisikan surga. Di saat yang sama ada keterangannya. Bahkan itu dalam wahyu Allah. Begitu. Tetapi di saat yang sama juga saya belum pernah ke surga. Saya belum pernah melihat surga. Begitu kan? Nah itu sesuatu yang saya anggap kita harus cari rasionalismenya. Kenapa? Dalam Al-Quran, ini saya ngut Al-Quran begitu. Diterangkan sedemikianlah itu nanti penampakan surganya, sifat-sifat penghuninya begitu kan. Nah, itu pun Allah sudah kadarkan. Allah itu Tuhan kita tuh sudah mengkadarkan sebentuk yang akan dipahami oleh akal manusia yang terbatas. Nanti akan paradoks ketika kita ingin menyamakan sebetulnya surga tuh yang gimana sih waktu awal bikinnya? Manusia tuh gimana itu awal bikinnya? Begitu loh. Itulah hanya, makanya kita wallahu alam bisawab. Artinya hanya Allah lah yang mengetahui precisely-nya. Ketepatannya seperti apa? Gamblang-gamblangnya begitu loh. Dengan ilmunya yang tidak mungkin selamanya kita imbangi begitu. Ya, silakan. Tambahkan, Bro. Masuk boleh Pak Basuki? Gua ngomong sedikit boleh? Oke, setelah Tristan aja bro Pras. Ya boleh. Aku tahu yang kamu tanya, nanti aku mau tanya dia yang sisi praktisnya. Oke. Ya udah, nih saya dikit aja sih, nggak usah panjang-panjang. Jadi apakah Nabi Adam alaihissalam ini robot gitu ya, yang dikendalikan oleh Tuhan gitu kan? Ya dan tidak gitu loh. Iya dan tidak gitu. Ya, iya dalam rencananya, iya, tapi harus dilihat dari aspek yang lain gitu. Ya ini aspek mana gitu ya? Yang tadi saya sebutkan di ayatnya ada. Nah, tidak juga ada lagi karena di dalam jiwa itu diilhamkan Tuhan gitu, jalan fasik dan jalan takwa. Adam alaihissalam memilih. Nah, kehendaknya tidak akan berjalan kecuali kehendak Allah. Di sini wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Misalkan gitu ya, Tuhan bisa saja, ini pertanyaan Kosansan biasanya ini. Kata Kosansan, Tuhan itu Maha Pengasih tapi tidak Maha Kuasa. Pemikirannya memang logik gitu. Kan kita main logik. Ya, Tuhan Maha Pengasih telah menciptakan manusia, tidak berkuasa karena melihat ciptaannya itu miskin, tapi Tuhan nggak nolong. Melihat ciptaannya itu melarat atau melihat ciptaannya itu sakit, tapi Tuhan nggak datang nolong. Nggak ada Tuhan katanya kan gitu, nolong saya. Kata Kosansan, ini Tuhan nggak berkuasa. Kan seperti itu. Nah, saya kasih jawaban. Karena kalau di kami itu jawabannya ada. Tuhan lagi menguji. Ketika Pak Basuki ini menguji saya di kelas, misalkan 2 tambah 2 sama dengan 4, saya tulis sama dengan 5. Pak Basuki mengoreksi saya, 2 tambah 2 sama dengan 4 loh nak Tristan, kan gitu. Ini Pak Basuki Tuhan yang curang bukan? Ya Tuhan yang curang. Walaupun nah kehendak Adam ini ingin makan buah. Kalau Tuhan di sini, Tuhan itu menyetopkan Adam untuk makan buah, bisa saja. Karena Adam alaihissalam ini robot bagi Allah, bisa aja gitu dalam pandangan Allah ya.
walau alam. Tapi ya pandangan Allah ya Allah yang menggerakkan gitu. La tataharaka say'an illa biiznillah. Ini agak repot gitu memahaminya. Membutuh levelnya memang agak tinggi nih. Pertanyaan Teori luar biasa nih. kemungkinan itu, kemungkinan. Coba diam dulu yang lain. Bapak nggak akan paham Iya. nih, Pak Basuki ini luar biasa nih. Saya senang pertanyaannya. Terus terang, ini levelnya beda. Nah, ini untuk memahami ini Allah apa Tuhan bisa saja menggerakkan manusia ini. Ya mungkin di kitab Bapa ada daya saya tuh. Rancanganmu bukan rancanganku, kata Tuhan kan di situ. Maka Yesus berkata di Matius 26 ayat 29, maaf nih saya kutip nih. 39 ya. Sesuai dengan kehendakmu wahai Bapa, bukan sesuai dengan kehendakku. Jadi memang harus selaras gitu. Kalau dikatakan Tuhan maha kuasa ini, ya bisa aja membuat manusia ini seperti robot. Atau Adam ini bisa aja disuruhnya makan buah gitu. Tapi kesalahan kita ketika memahami tulisan yang 40 tahun itu ditetapkan, itu hanya satu jalan. Ada satu jalan lagi yang luput gitu. Kalau Adam tidak makan buah. Nah, jadi wajar Nabi Adam alaihissalam menyangkal di sini. Saya bukan robot. Dan memang di Al-Fatir ayat 18, dosa itu tidak ditanggung oleh yang lain, dan dosanya itu nggak ngaruh kepada yang lain gitu loh. Dan apa yang dibuatnya itu tidak berakibat kepada yang lain gitu. Ini maksudnya. Begitu loh. Semudah itu. Ya, Silakan, Pras. Mau Basuki dulu? Basuki, ada nanggung nggak? Nanggung siapa bro, mau lain topiknya? Ini Enggak. topiknya free will dan realita. Enggak apa-apa. Aku justru pengen nerusin yang kamu ngomong itu. Tapi Ya, kalau silakan. dia mau masih nanggung, Ya, aku jadi tentang narasi dari Bro Tristan, mohon maaf, itu entah kemana-kemana larinya gitu loh. Yang kedua, nanti ini ada rekamannya Bro Tristan ya. Nanti narasi bro yang ini, durasi ini nanti bro perhatikan, bro lari-lari gitu loh. Mungkin salah ngucap. Enggak lari karena bos Lari-lari, bukan enggak, ngeri gitu loh. maaf. Ini kan saya pakai perspektif hadis tadi. Saya analogikakan ke sana kemari, mungkin kata bos lari-lari. Ujung-ujungnya ke pertanyaan bos awal, yakni hadis tadi. Iya, nggak Nah, masalah itu bro. Cuma Justru kan bos yang lari-lari ke sana kemari ke masalah kecerdasan, intelijensi segala macam. Kenapa nggak dilarikan ke hadis tadi gitu? Karena Cuma- kan ada robotik tadi di situ. iya platform kita ini kan logik Iya. gitu loh. Ya Logik itu tidak terkontaminasi, tidak boleh menyatakan ini dari sini-sini, sekalipun itu benar dari situ, tapi tidak perlu diucapkan, paham bro? Ya, tapi di sini juga harus ada penjelasan juga gitu. Iya boleh. Ya, saya jelaskan Cuma- juga harus sesuai dengan apa yang hadis tadi itu kan, kenapa Adam alaihissalam berkata begitu, karena kepahaman Islam seperti ini gitu loh ya. Boleh. Nah, terima kasih. Cuma sumbernya itu tidak usah disampaikan di sini karena ya, platformnya ya deh. sudah kita setujui logik gitu loh. Logik itu yang dapat diinikan gitu loh ya. Nah, itu tadi silakan Bro Pras. Pras? Iya, oke. Aku nggak terlalu tahu yang kalian bicarakan di awal, cuman aku ada sedikit tergelitik, pengen tahu. Jadi aku punya pertanyaan bukan ke ayat, tetapi ke pandangan, dan jawabannya sederhana-sederhana. Gini, segala sesuatu yang terjadi kepada manusia atau hanya yang terjadi pada Adam, Allah sudah menetapkan semuanya sebelumnya. Bro Pras, aku koreksi ya. Nah, Supaya inline dengan pembicaraan di mana aku mau mulai tadi, sebaiknya fokus kepada free will, definisi free will menurut kawan-kawan ini, lalu perhatikan kisah di hadis tentang perdebatan Adam dengan Musa yang disaksikan oleh Nabi Muhammad, di mana Adam berkata 40 tahun sebelum aku diciptakan, aku sudah ditetapkan untuk seperti ini gitu loh. Jadi jangan kau salahkan aku. Jadi jangan melebar ke situ bro. Nanti jadi blur semua gitu loh bro Pras. Kalau paham. oke, Ya.
40 tahun sebelumnya aku sudah ditetapkan, berarti Tuhan sudah menetapkan kan? Berarti begitu kan? 40 tahun sebelum Adam diciptakan, 40 tahun. Sudah diplan oleh Tuhan, artinya robotik lah Adam itu. Ya robotik kan? Berarti sudah ditetapkan kan? Nah, aku cuma mau pertanyaannya begini. Tadi kan soalnya orang ngomong ketetapan Allah, maha taunya Allah. Nah, itu ditetapkan maka terjadi seperti itu, atau Tuhan tahu bahwa itu yang akan dipilih maka dia ditetapkan seperti itu. Aku mau tanya Don Richard. Iya. Pendek aja ya, pendek-pendek jawabannya ya. Aku soalnya mau masuk maju-maju terus. Tadi gimana pertanyaan ini? 40 tahun kan sebelum itu aku udah ditetapkan gitu. Ya. Nah, ini dalam hubungannya dengan si Tuhannya sendiri. Tuhan sudah tahu bahwa itu yang akan dipilih Adam, lalu dia ditetapkan seperti itu. Ya. Atau Tuhan menetapkan maka dia tahu bahwa itu yang akan terjadi pada Adam. Tadi kan soalnya kamu bicara soal maha tahu Allah, penetapan Allah. Aku mau tahu pandangan maha tahu dan penetapan Allah di dalam Islam gitu. Di dalam pandangan kamu. Iya, iya. Itu memadai kalau secara balik lagi ya, secara akal saya sebagai manusia itu memadai bahwa dialah yang maha mengetahui begitu. Bagaimana mungkin kalau saya mengimani Tuhan yang nggak tahu ujungnya tuh bebas aja tuh, nggak mungkin gitu. Karena dia memiliki sifat yang maha mengetahui dan meliputi segala sesuatu, itu memadai. Informasi dari hadis itu, keterangan cerita tentang 40 tahun sudah aku tetapkan begitu. Nah, itu memadai dengan sifatnya yang maha mengetahui. Jadi karena tahu dia tetapkan. Betul. Mungkin bisa aku bantu Bro Don. Mungkin bisa aku bantu maksud Bro Pras. Dia bertanya, tolong pilih satu di antara dua. Yang kalian maksud itu adalah pencipta itu karena tahu apa yang akan terjadi makanya ditetapkannya, atau yang kedua karena ditetapkannya makanya dia tahu. Itu sebenarnya pertanyaan Bro Pras ya, Bro Pras begitu ya? Iya betul.